kali itu kalian tinggal drag and drop gambar yang sudah kalian download ke dalam Unity-nya. Di sini sudah saya sediakan dua gambar, pipa dan Flappy Bird-nya. Nah, di sini pipanya menurut saya terlalu terang. Kita bisa ganti warnanya dengan cara di sebelah kanan ada color, kemudian gelapin aja. Dan menurut gua ini udah oke. Terus kalau dilihat dari skin gamenya, dia tuh bakal seperti ini. Gede banget kan? Jadi kita bisa atur scale-nya nih. Dengan cara kalian pakai scale tool yang ada di sini. Terus kalian bisa kecilin aja scale-nya. Begitu juga dengan pipanya. Kalian kecilin aja. Nah, segini ukurannya lumayan oke. Nah, sekarang kita fokus untuk si Flappy Bird-nya dulu. Si Flappy Bird-nya ini kita akan kasih dia komponen rigid body. Kita bakal masukin rigid body 2D nih ke dalam si Flappy Bird-nya. Karena kita akan bermain fisik di sini. Dan juga kalian jangan lupa masukin box collider 2D karena kita butuh collider. Nah, ini bisa kalian atur-atur sendiri nih biar pas sama si Flappy Bird-nya. BTW aturnya di edit collider dari sini ya. Nah, kalau udah pas kalian play, yap, Flappy Bird-nya bakalan turun. Kenapa dia turun? Karena kita sudah nambahin komponen rigid body 2D di sini. Karena dia memiliki gravitasi. Nah, kalau udah kita di sini bakal nambahin script nih guys. Kita bakal nambahin dia script namanya misalkan player movement. Kita langsung new script aja dan create and add. Kalau udah dia bakalan muncul di sini nih guys. Di aset kalian. Nah, kalian bisa double klik di sini aja dan kita bakalan ngoding di Visual Studio. Nah, kalian di player movement kalian langsung bikin codingan kayak gini aja. Di sini gua bakalan jelasin secara singkat. Kenapa kita perlu nulis rigid body 2D RB di sini? Karena kita bakalan manggil komponen si ini nih, si rigid body 2D-nya. Dan biar gampang, gua langsung inisialisasikan RB. Jadi kalau kita nggak pakai ginian, kita itu harus nulis satu-satu kayak gini. Get komponen rigid body 2D, kita seperti ini nulis satu-satu. Ya kalau misalnya satu-satu nggak masalah sih. Tapi gimana kalau misalkan kita perlu komponen lain? Misalkan kita ingin add force. Berarti kita harus get komponen lagi, rigid body lagi, 2D, kita bakal add force dan sebagainya. Dan itu menurut gua bakal buang waktu banget. Jadi biar gampang dan lebih rapi aja, kita bakalan inisialisasi dulu nih si get komponen ini ke dalam RB-nya. Kita inisialisasiin. Jadi di sini kita tinggal tulis RB aja. Gak usah get komponen bla 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 dan sebagainya. Nah, kita kan mau loncat-loncat tuh setelah Bird-nya. Jadi di sini kita perlu jump force kan. Dan buat manggilnya itu kita pakai fungsi rb.velocity. Dimana di sini ini kita bakalan vektor 2 ke atasnya. Jadi dia bakal mainin vektor atasnya gitu loh. Dan kali dengan jump force-nya atau kekuatan pas dia loncat-loncatnya. Sebenarnya di sini namanya bebas, bukan nggak jump force aja, bebas terserah kalian, nggak apa-apa. Oh iya, satu lagi, kenapa dia input.get mouse button down 0? Kalau di PC arti dari ini itu adalah klik mouse kiri. Kalau di handphone arti dari ini adalah pas kita ngetap. Jadi kalau kita ngetap dia bakalan loncat-loncat. Dan kalian misalkan save ini dan kalian play, harusnya yang terjadi itu adalah nah kayak gini. Dia bakal tetap turun tetapi pelan-pelan. Kenapa? Karena
si jump force yang ada di sini itu kita belum set dia nilainya berapa dikali berapa. Nah, jadi kita bakal kalian ke Flappy Bird, terus kalian ke player movementnya. Di jump force ini kalian bisa tulis misalkan 15. Sini aku gak tahu 15 itu kekencangan atau enggak. Nah, kekencangan. Tapi intinya jadi kalian bisa kreatif sendiri aja mau nentuin nilainya berapa. Dan kalau dilihat itu gravitasinya terlalu pelan, jadi kita bakal kencengin juga gravitasinya dengan cara di rigid body 2D ini. Dia kan ada gravitas scale, kita ubah jadi 3 misalkan, dan jump force nya tadi kekencangan kita ubah jadi 10 dan kita play. Nah, jadi dia bakalan kayak Flappy Bird kayak gini. Oke, jadi si Flappy Bird-nya ini kita bakalan singkirin dia aja. Dan sekarang kita akan bermain dengan si pipanya. Dan pipanya sini kalian bisa langsung kontrol D aja buat nge-copy. Jadi di sini bakal ada 2 pipa. Dan pipa kalian yang tadi kalian copy, kalian pindahin rotasi Z-nya itu sebanyak 180 biar dia jadi kebalik kayak gini. Nah, jadi dia bakalan kayak pipa di Flappy Bird kayak gini. Terus di sini nih kalian bisa klik kanan, create empty, dan kalian tulis di sini misalkan pipe atau apa aja terserah. Terus kalian arahin ke tengah-tengah dulu nih. Jangan lupa arahnya harus di tengah ya. Baru kalian masukin 2 pipa yang tadi ini ke dalam si pipe. Jadi dia bakalan jadi anak dari si, dan pipe-nya itu jadi orang tuanya. Di sini kita bakalan bermain-main dengan posisi-posisinya nih. Jadi pertama itu mungkin kita bisa gedein dulu ya. Kita gedein dikit pipanya. Nah, segini kurang lebih. Terus kita bakal mainin posisi-posisinya kayak gini. Jadi kita arahin dulu aja, misalkan ke sini. Ini posisi paling atas, maksimalnya mungkin segini. Dan kita lihat di sini Y-nya 231 kan. Kita copy dan kita catat dulu 2,31. Dan posisi pas dia yang paling itu adalah posisi yang di atas. Sekarang adalah posisi di bawah. Di sini kita catat Y-nya itu minus 2,91. Kita catat. Kalau udah, kita bakal buat scriptnya dengan cara sama kayak tadi, add komponen. Kita bakalan bikin dia pipa script. Nah, di pipa script ini kita bakalan ngerandom nih, ngerandom posisinya. Jadi posisinya itu dia bisa ada di sini, bisa ada di sini, sesuai dengan yang kita catat. Nah, caranya itu gimana? Pertama, kalian buat dulu plot nilai random di sini, dan kalian tinggal ketik transform dot position. Kita bakal ngatur posisinya sama dengan new vector 2 transform dot position dot x. Posisi x nya ada di mana, koma nilai random. Nah, si nilai randomnya ini kita bakalan ngerandom. Nilai random sama dengan random dot range yang tadi kita udah catat nilainya. Jadi nilai yang paling bawahnya itu di minus itu adalah minus 2,91 F, dan juga yang paling atasnya 2,31. Jadi kita langsung copy aja. Dan misalnya kayak gini, kita bakalan error karena kita harus tambahin F. Jangan lupa nih ada F, yaitu nilai float. Float itu desimal dalam programming. Dan kalau misalkan ini kita banyakin kayak gini dan kita play, ini kan sejajar nih semuanya. Kalau kita play, nah dia bakalan ada yang naik turun.
karena dia itu udah kita random isinya. Nah, dia bakalan ngerandom lah, posisinya bakal berubah-berubah. Nah, kita bakal lihat aja karena kita masih bekerja di satu pipa. Nah, sekarang kita bakal ngebuat trigger buat ngedapetin skornya. Nah, di sini kalian ketik pipe di sebelah kiri, klik kanan, kalian create empty lagi, terus komponen namanya itu adalah edge collider. Nah, di sini kita bisa set ya, misalkan di sini dan di sini. Nah, tiap kali ada si Fluffy Bird-nya ini dia masuk ke sini, dia bakalan dapat poin. Kita klik is trigger atau centang karena kita nggak mau ngebuat dia terkena pollution, karena nanti kalau si is triggernya kita nggak centang, nanti dia ke sini dia bakal ketabrak karena ada pollution di sini. Terus kalau udah, kita ke Fluffy Bird yang tadi, scriptnya. Nah, terus kan tadi ada tulis, kita langsung tulis aja nih on trigger enter 2D. Kalau misalkan dia bertabrakan dengan yang trigger gitu loh, yang ada on triggernya kan. Dan kita di sini tinggal tulis if collision.gameObject don't tag sama dengan poin, misalkan core plus. Nah, ini kan ada tag poinnya kan. Tadi kita belum nambahin tag poinnya nih di game object yang baru kita buat tadi, yang triggernya. Jadi di sini kita bakalan add tag dia. Jadi namanya itu kita samain poin, save, dan kita ubah dia jadi poin. BTW di sini kan namanya game object. Jadi di sini kita rubah jadi point trigger. Biar gampang aja, biar gak ribet. Udah deh, tiap kali si Fluffy Bird lewatin poin yang ada di sini, dia bakal nambah. Tapi masalahnya bakal gimana dia ngelewatinnya? Kan pipanya nggak jalan. Tuh, pipanya nggak jalan. Jadi biar pipanya jalan, kita bakal balik lagi ke pipa scriptnya dan kita bakalan ngoding si pipanya di sini. Di point update kita tulis aja transform.position sama dengan vector 2.move toward. Kita bakalan bilang dia bakal pindah dari posisi awal dia ke vector 2.left, waktunya itu time.delta time dikali sama dengan mungkin 5. Kita coba tes aja dulu. Dan seharusnya dia bakalan ke kiri. Nah, siap, dia bakal ke kiri, tapi dia bakal berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena vector left-nya itu di sini dia udah habis. Jadi kita kali 100 aja biar dia panjang lah. Nah, dia bakalan ngelewat. Oke deh, selesai buat masalah pipanya. Sekarang kita butuh spawner biar pipa ini muncul-muncul terus. Oke, buat bikin spawnernya kalian klik kanan aja, terus ketik spawner, dan ini kalian pindahin ke sini nih yang gak kelihatan di mapnya. Dan di sini kita langsung add komponen aja. Habis itu kita buat spawn script namanya, misalkan, langsung enter dan kita bakal ngoding lagi. Di spawn script di sini kita bakal ngeluarin si pipanya itu tiap beberapa detik sekali, lebih tepatnya setiap 1 detik sekali. Kita butuh time di sini. Time sama dengan 0, float time sama dengan 2. Terus kita juga perlu game object yang kita keluarin, yaitu pipanya sendiri. Jangan lupa di public. BTW ini bukan time, tapi ini timer.
di update nya kita langsung aja tulis nih, if time lebih kecil sama dengan 0, kita bakalan ke instantiate si pipanya. Pokoknya biar kita keluarin di transform position quaternion dot identity. Terus kita bakal time sama dengan 2. Time sama dengan timer, karena tadi 2-nya itu udah gue masukin ke dalam timer. Dan kalau misalkan time-nya itu tidak lebih kecil sama dengan 0, maka time dia bakalan kurang sama dengan time dot delta time. Jadi dengan script ini kita bakalan ngeluarin si pipanya itu selama 2 detik sekali. Tapi selama 2 detik itu terlalu pelan ya, jadi kayaknya kita bakalan ubah dia ke 1 detik. Nah, jadi dengan kayak gini kita langsung aja ke play aja dan tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita bukan si pipanya itu kita bisa drag and drop di sini dan boom, kita play. Nah, dia bakalan muncul terus tuh tiap 1 detik sekali. Nah, tapi btw Flappy Bird gue ini terlalu gede ya, kita bisa atur aja nanti. Oke. Spawnernya udah ada. Sekarang kita bakal ngebuat skornya nih dengan cara di player movement kita tambahin lagi aja library, yaitu using unity engine.ui. Dan kita bakal butuh public text score txt, dan di update-nya kita bakal tulis score txt. Score text-nya itu .text sama dengan bla 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 ditambah score. Ini kalian bisa ditambahin apa aja, score titik 2, tapi menurut gua gak usah, itu buat kata-katanya doang. Di sini kan kita harus ngedrag sesuatu kan. Score txt kita masih non. Nah, kita bakalan ngebuat UI di sini. UI text, klik kanan UI text. Nah, si teksnya itu kita bakalan ganti dengan 0, misalkan diputihin, terus ditengahin, best fit. Dan ini kalian bisa atur sesuka kalian lah. Dan nanti kalau di gamenya itu kayak gini. Nah, jadi ini kita pikirin aja dia ada di sini lah. Dan sekarang kalau kita play, wait, oh iya, gue lupa buat ngedrag drop. Jangan lupa di drag drop si teksnya ke dalam score txt. Dan kita play. Nah, skornya udah bisa nambah, cuman kita belum bisa mati. Sekarang kita bikin dia biar bisa mati dengan cara si pubnya ini, pub yang di sini, ini kan ada pipa 1, pipa 2 kan, dua-duanya kalian select, kalian bikin polygon collider 2D, terus kalian is trigger juga. Habis itu kalian ke scriptnya si player movement, dan di sini kan kita udah ada on trigger nambah skor kan, kita bakalan if collision dot game object dot tag sama dengan pipa, dia bakalan langsung destroy, gitu aja. Dan jangan lupa sama kayak tadi, sama kayak si poin, kita harus nambahin tagnya. Jadi kita di sini bakalan nambahin tag dia pipa, save, ganti pipa, dan kita play, dan boom. Kalau misalkan kalian kena pipanya, kalian bakal mati. Tapi ini kegedean di Flappy Bird-nya. Coba kita play ulang, dan boom, jadilah Flappy Bird hari ini.